البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah wa akhwati fillah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang ringkas terhadap kitab Al-Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita akan masuki mengenai surga dan neraka. Yang mana surga dan neraka kedua-duanya sudah ada sejak dahulu dan sekarang sudah ada. Dalil yang sangat nampak dan jelas adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ritual Isra Mi'raj. Yang waktu itu beliau lakukan ketika setelah 10 tahun berdakwah di Makkah. Kemudian meninggallah Abu Thalib paman beliau dan meninggallah istri beliau yang beliau cintai, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur dengan acara atau ritual Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di malam hari yang dimulai dari Makkah, kemudian diakhiri atau dimulai dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika dari Makkah ke Palestina menggunakan kendaraan yang dikenal dengan burak, yang mana burak tersebut adalah hewan yang ukurannya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Jadi ukurannya lebih besar daripada himar, daripada keledai, dan lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Kemudian kecepatannya sangat luar biasa. Nah, sekali jalan sejauh mata memandang. Setelah sampai di Masjid Aqsa, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat menjadi imam. Makmumnya adalah segenap para nabi. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, namun memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Kemudian dari Masjid Aqsa, Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Mi'raj maksudnya Rasulullah SAW naik ke langit. Dari langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Dengan menggunakan Mi'raj itu tangga. Ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan setiap langit, langit pertama, langit kedua hingga langit ketujuh, nah barakallahu fikum, Rasulullah disambut oleh sebagian para nabi yang ada di langit-langit tersebut. Kemudian di langit yang 7 Rasulullah SAW ditampakkan, disitulah surga dan neraka. Setiap kali Rasulullah melihat surga, maka Rasulullah pun senang. Dan setiap kali Rasulullah diperlihatkan neraka, Rasulullah bersedih dan juga menangis. Kemudian di atas langit yang 7 tersebut ada Sidratul Muntaha, yaitu pohon bidara yang sangat besar. Kemudian di langit yang 7 tersebut terdapat Baitul Ma'mur, semacam rumah yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Kemudian setiap kali yang masuk tidak keluar lagi. Setiap harinya seperti itu. Menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak sekali
Kita tidak bisa menghitung. Yang mampu menghitung hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Rabbmu kecuali adalah Dia, yaitu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari surga dan neraka, ikhwani wa fillah, hafizakumullah jami'an, sudah ada sejak dahulu, kemudian hingga saat ini pun masih ada, dan penghuninya adalah dari kalangan jin dan manusia. Jin yang mukmin, yang muslim, manusia yang muslim, yang mukmin, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan dan juga ketenangan di surga nanti. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang kufar, mereka berada di neraka tersebut. Karena neraka sebagaimana yang Rasulullah firmankan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quranul Karim mengenai isi daripada neraka adalah jin dan manusia. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati namun tidak digunakan untuk memahami dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu bagaikan binatang ternak dan bahkan mereka lebih sesat dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Allahumma musta'an. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Adanya surga dan neraka merupakan hikmah yang sangat besar. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan tersebut tidak terlaksana semuanya. Dalam artian ada yang beribadah, ada yang tidak. Yang beribadah maka tempat kembalinya surga, yang tidak beribadah tempat kembalinya neraka. Nah, seperti itu. Dan kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki setiap jiwa, setiap manusia diberikan hidayahnya mampu, namun Allah Ta'ala memang sengaja menghendaki yang lain karena adanya penduduk surga dan penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha." Jika kami mau, kami akan berikan setiap jiwa itu petunjuknya. Jadi setiap orang dapat petunjuk itu mampu Allah Ta'ala menakdirkannya. Namun kenapa Allah Ta'ala tidak menakdirkan demikian? Ikhwani fillah, dikarenakan adanya surga dan neraka. Hikmah adanya surga dan neraka. Ada penghuninya, ada penduduknya. Coba kalau seandainya semuanya dapat hidayah, semuanya beribadah, kira-kira neraka hikmahnya kurang atau tidak? Kurang, semuanya masuk surga. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asabahullah al-jannatu wan naru mawjudatan li hikmatin. Surga dan neraka kedua-duanya sudah ada. Li hikmatin dikarenakan sebuah hikmah atau tujuan yang sangat mulia. Surga dan neraka termasuk dua makhluk yang kekal, yang abadi, tidak ada kesirnaan pada keduanya. Sebagaimana sudah kami sebutkan bahwasanya dari kalangan makhluk-makhluk, itu ada yang tidak mengalami kesirnaan, yaitu 8 makhluk. Coba sebutkan, masih ingat atau tidak? 8 makhluk yang tidak mengalami kesirnaan. Apa saja? Akhbar Mujahid. Alam. Alamullah. Kolam. Bukan alam, kolam. Ya, surga, neraka. Ars. 8 masih 4 ini. Apa nam? Apa? Pena, surga, neraka, ars, terus apa? Nam? Timbangan bukan? Antum? Bukan juga. Umar akan sebutkan 8 itu. Antum? Belum juga?
Antum Mas? Sudah belum? Belum juga? Ayo antum. Ayo sudah antum. Nambahin aja. Ruh. Tulang ekor. Tulang dua lagi. Nah. Ayo antum. Diulang lagi nggak apa? Surga, neraka. Kursi. Al-Mahfud. Arsy. Tulang ekor. Ruh. Satu lagi. Aku Aisyah. Kolam. Ayo, 8 itu ya. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi. Ana bacakan. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. 8 perkara yang memiliki hukum kekekalan dari kalangan makhluk. Adapun sisanya masih memiliki hukum kepunahan. Wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. 8. Mahum insyaallah ya. 8 tersebut sudah tercatat semuanya. Arsy, kursi, surga, neraka, tulang ekor, ruh, lauhul mahfuz, pena. Sudah tercatat semuanya? Nah, barakallahu fiikum. Tafadhal, ulangi. Awa na'am. Awa. Na'am. Awa na'am. 8 itu ya. 8 tersebut terkumpul dalam pantun atau puisi yang sering disebutkan, dinukilkan para ulama. Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lawhi wal qalam. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, wan naru yaslaha asy-syaqiyyu bihikmatin wa qad at-taqiyyu ila al-jinan sayadkhulu. Dan neraka yang akan memasukinya adalah asy-syaqi, orang yang sengsara, bihikmatin, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza, dan demikian pula at-taqi, orang yang bertakwa, ila al-jinan sayadkhulu, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga adalah orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Naam, kemudian orang-orang yang sengsara tempatnya adalah di neraka. Uiddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wal a'yadu billah. Qala asy-syari' sabahullah, penjelasannya kita lihat. Qala Allah azza wa jalla, Allah Taala berfirman, la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuki neraka tersebut kecuali orang yang sengsara. An-naru yaslaha asy-syaqiyyu bihikmatillahi. Neraka yang akan masukinya adalah orang yang sengsara, bihikmatillah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahullahu lihikmatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya neraka lihikmatin, dikarenakan tujuan, dikarenakan hikmah. Khalaqahu liibadatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, apalagi ulangnya, khalaqahullahu lihikmatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dikarenakan adanya hikmah. Khalaqahu liibadatihi. Allah Taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Fa waqa'a fima waqa'a. Kemudian terjadilah apa yang terjadi fihi, pada manusia tersebut. Fastahaqqa ma huwa fihi. Maka ada yang berhak mendapatkan apa yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla, Allah Taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu senantiasa ditampakkan, dipaparkan di hadapannya, 6 pagi dan petang. Ini bagi kisahnya Fir'aun itu ya. Allah musta'an para pengikutnya. Allah Azza wa Jalla, Allah Taala berfirman, "Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'." Allah musta'an. Hal ataka haditsul ghashiyah? Tidakkah telah datang kepadamu kisah tentang ghashiyah, yaitu wajah yang mereka, ghashiyah itu adalah orang-orang yang wajahnya pada hari tersebut khasyiah. Na'am barakallahu fikum, sangat istilahnya
ketakutan dan juga diam. Amilatun nasibah, yang dia itu beramal namun cuma dapat capeknya saja. Dalam artian amalannya nggak diterima. Tasla naron hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, yang dia atau orang tersebut dikasih minum dari air yang mendidih, air yang ngeri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari duri yang mengerikan. Yang mana duri tersebut la yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa membuat gemuk, tidak pula barakallahu fikum menghilangkan kelaparan. Dalam artian apa? Orang yang lapar pun enggak terasa kalau dia itu makan, karena ngeri. Airnya air yang panas mendidih. Kemudian makanannya pun dari duri. Allah musta'an, mengerikan sekali. Wal ayatu katsiratun finnar, dan ayat-ayat berkaitan masalah neraka banyak sekali. Wa adzabun nari haqqun fil kitabi was sunnah, dan adanya azab neraka itu benar adanya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wan naru wal jannatu mawjudatan al-an, surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Wal jannatu fis sama'is sabi'ah, surga itu letaknya di langit yang 7. Wan nar fil ardi sufla, sedangkan neraka di bumi yang paling bawah. Jangan dibayangkan dengan bayangan kita. Yang jelas kehidupan akhirat lain. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum bayangkan bayangan kita, bagaimana? Berarti neraka di bawah bumi sana bagaimana bentuknya ya? Wallahu alam. Yang jelas itu bagi Allah Ta'ala perkara yang memungkinkan. Karena termasuk perkara alam ghaib. Kita itu percaya atau tidak itu saja sudah. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kama fi hadisil Bara bin Azib fi siyaqi qissatul qabr, sebagaimana telah datang dalam hadisnya Bara bin Azib, nah, yang berkaitan masalah kisah nan kuburan. Faman aqidati ahli sunnah, maka termasuk keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-imanu bi wujudil jannati wan nar al-an, itu mengimani tentang adanya surga dan neraka sekarang ini. Wal mu'tazilah, perhatikan, wal mu'tazilah kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa kemarin? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Nah, pandai bicara, pandai ngomong, namun tidak bisa mengucapkan huruf ra. Allah musta'an. Qalu, Mu'tazilah mengatakan wujuduhuma abasul an. Adanya surga dan neraka itu sekarang cuma sia-sia katanya. Enggak ada fungsinya. Ngecek kayak gitu. Allah musta'an. Wujuduhuma abasul an. Adanya keduanya surga dan neraka sekarang itu berarti sia-sia, enggak ada fungsinya. Ngecek kayak gitu. Allah musta'an. Bainama Al-Quran was sunnah yadullan ala anna al-jannata wan nar mawjudatan. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwasanya adanya surga dan neraka. Nah, menunjukkan bahwasanya adanya surga dan neraka sudah ada. Wa annahuma la tafniyan abada wa la tabidan, bahwasanya kedua-duanya tidak punah, dan tidak akan mengalami keberakhiran. Wa anna ahlal iman fil jannah khalidun wa ahlal kufri fil nar khalidun fiha abada. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka berada di surga dalam keadaan kekal, dan orang-orang yang berada di atas kekufuran mereka berada di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Karena nanti kalau sudah dimasukkannya, Allah Ta'ala sudah masukkan ini penduduk neraka, ini penduduk surga, yang terakhir kali nanti Allah Ta'ala menyembelih. Nah, barakallahu fikum, disembelih di situ namanya al-maut. Disembelih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala al-maut. Yang mana al-maut tersebut wujudnya adalah seperti domba yang besar. Nah, disembelih. Kemudian Allah Ta'ala menyeru, wa ya ahlan nar khuludun wala maut, wa ya ahlal jannah khuludun wala maut. Artinya, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada barakallahu fikum kematian lagi. Kemudian wahai penduduk neraka, kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maksudnya penduduk surga langgeng di situ, nggak pernah mati. Penduduk neraka juga sama, la yamutu fiha wala yahya, tidak hidup tidak mati, merasakan sakit penduduk neraka tersebut. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya. Qaluhu wa kadza taqiyyu ila jinani sayadkhulu. Nah, yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seperti itu pula orang yang bertakwa menuju kepada surga, dia akan masuk. Maksudnya dia akan masuk dalam surga. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mereka mendapatkan kebun-kebun dan juga anggur-anggur. Wa kawa'iba atraba, dan juga kenikmatan yang sangat luar biasa.
wa ka'san dihaqa. Itu semuanya kenikmatan surga ya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalam surga tersebut senda gurau, laghwan, sia-sia, wala kidzaba, tidak pula kedustaan. Semuanya di situ tentram. Jadi semuanya kebaikan, rasanya enak semuanya di dalam surga tersebut. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai bentuk balasan dari Rabbmu, sebagai pemberian dan juga hisaba, perhitungan yang sudah diperhitungkan. Wal ayatu ma'rufatun bi hadzal bab. Dan ayatnya sangat banyak sekali dan sudah diketahui dalam masalah bab ini, maksudnya bab surga dan neraka. Jadi surga dan neraka sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Naam. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, mengenai wajibnya kita beriman terhadap kenikmatan di alam kubur dan juga azab yang di dalamnya. Jadi di dalam kuburan itu ada kenikmatan, ada azab. Harus kita yakini. Jangan sampai terpetik pada benak kita bahwasanya alam kubur sama dengan alam dunia. Karena sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka jauh dari ilmu agama yang benar, mereka kalau ziarah kubur bawa apa kira-kira? Bawa bunga, bawa air, ditaburkan di atasnya biar tentram katanya. Airnya disiramkan biar dingin yang dibawa katanya. Berarti dia anggapan dia tuh yang dikubur tuh sama dengan keadaan di dunia gitu loh ya. Kalau di dunia atau disiram air dingin nggak? Dingin. Tapi kalau orang dikubur di dalam bagaimana? Alamnya lain. Alamnya lain. Oleh karena itu kalau ziarah kubur, ziarah kosongan aja udah. Kosongan aja. Dalam arti kosongan itu nggak perlu bawa air, nggak perlu bawa bunga. Kalau hujan nggak masalah, atau panas nggak masalah. Cuman ini yang dimaksud adalah apa? Jangan sampai membawa ritual-ritual bid'ah, ritual syirik itu jangan. Paham ya? Datang. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Wa nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu doanya itu. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Karena penduduk negeri kuburan tersebut orang yang meninggal. Nah, kemudian minal mu'minin wal muslimin, yang kita salami siapa? Segenap kaum mukminin dan muslimin saja, orang kufar di dalamnya enggak masuk. Paham ya? Kemudian apa? Nam wa insyaallah wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami semuanya jika Allah Taala menghendaki akan menyusul kalian. Semuanya kita akan menyusul nanti. Kemudian nasallahu lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah Taala untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Itu doanya. Nah, masuk ke dalam kuburan. Kemudian ketika sudah masuk atau area kuburan, sandal dilepas. Nah, sandal dilepas, kemudian nggak boleh duduk di atas kuburan, nggak boleh injak-injak kuburan. Jadi berhati-hati banget, paham ya? Nah, tidak perlu ditabur bunga di atasnya, tidak perlu dibacakan komat kamit mantra di situ, atau dibacakan apa gitu, kemudian minta di situ jangan. Kalaupun mau mendoakan orang yang sudah meninggal, mayit, itu pun kalau seandainya dia nggak ke kuburan pun sampai, dari rumahnya pun sampai. Nggak harus di kuburan tersebut. Allahumma musta'an, barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya, kita sekarang akan menyebutkan pembahasan masalah nikmat kuburan dan juga azab di dalamnya. Dan jangan terpetik pada benak kita bahwasanya alam kubur sama dengan alam dunia. Alam dunia itu yang pertama. Paham ya? Setelah dunia nggak ada dunia lagi. Paham ya? Setelah dunia tidak ada dunia lagi. Setelah dunia alam barzakh. Alam barzakh itu alam kuburan yang dia itu termasuk awal tahapan-tahapan akhirat, awal manazil akhirat. Pertama kali tahapan akhirat di kuburan tersebut, jembatan antara dunia dan akhirat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi alamnya beda ya. Sebagian mereka katanya diazab, katanya dapat nikmat. Buktinya kalau kita gali sehari 2 hari masih utuh katanya. Nah, berarti dia kan pikirannya sama gitu loh. Menyamakan kehidupan dunia dengan kuburan, alam kubur lain. Paham ya? Mereka itu merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Buktinya hadis yang akan kita baca nanti. Ketika orang sudah dimasukkan ke dalam kuburan, ditinggal pergi orang-orang yang mengantar, si mayit mendengar apa? Gesekan-gesekan sandal. Mendengar dia. Kemudian didudukkan oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Ditanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau bisa jawab, dibentangkan kasur dari surga. Diluaskan kuburan sejauh mata memandang. Ditampakkan di dalamnya surga. Namun yang tidak bisa menjawab, maka sempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya pada nempel dan patah. Allah musta'an. Kemudian dibentangkan kasur di neraka, ditampakkan di hadapan neraka. Allah musta'an. Itu keadaan orang-orang yang tidak bisa menjawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan bahkan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar masuk dalam golongan 70 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu kan kita ingin itu. Habis syaratnya 4. Tidak meminta di ruqyah. Ya kan syaratnya? Tidak meminta di ruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kain.
Kayak itu besi dipanaskan itu ya, dibakar panas, tempelkan pada luka misalkan dia cepat sembuh. Itu hukum makruh ya. Di Yaman sana masih ada pengobatan seperti itu. Nah, yang pertama tidak meminta di ruqyah untuk dirinya maksudnya ya. Kalau untuk orang lain nggak masalah, kita minta untuk orang lain nggak masalah. Nah, kemudian yang kedua tidak berobat dengan apa tadi? Kai. Itu besi panaskan. Yang ketiga tidak tatoyur. Tatoyur itu tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Jadi kalaupun bukan dengan burung, dengan hewan yang lain nggak boleh. Soal kucing ini pagi itu menyang gitu kan. Kucingnya bunyi tuh, akhirnya bisa berangkat kerja dan nanti sinyal gitu kan. Nah itu masuk ya walaupun bukan burung ya. Jadi maksudnya tatoyur itu kenapa? Karena hukumnya aghlab kebanyakan orang jahiliyah dulu itu ketika mereka menentukan nasibnya dengan burung itu loh. Bukan berarti kalau selain burung boleh enggak. Pokoknya menentukan nasibnya dengan selain Allah Ta'ala itu nggak boleh. Paham ya? Nah barakallahu fikum, mau burungnya terbang kanan kiri berangkat. Bismillah. Paham ya? Nah itu seperti itu. Yang keempat apa? Yang keempat bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuncinya 4 itu. Nah 4 tersebut adalah kunci kriteria sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa waffaqahullah, wujubul imani bi na'imil qabri wa 'adzabihi. Wajibnya beriman terhadap kenikmatan kuburan dan juga azab yang terjadi di dalam kuburan tersebut. Wa qala rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, wa likulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Masya Allah. Setiap orang yang hidup berakal di dalam kuburannya, nanti ada amalan yang senantiasa menyertainya. Amalan, bukan hartanya. Amalan yang akan menyertai di alam kubur nanti. Hunaka yus'alu, di sana nanti, wa yus'alu, dia akan ditanya juga. Jadi yang menyertai orang yang sudah meninggal dunia itu bukan hartanya. Walaupun dia di dunia punya mobil 4 misalkan, Avanza, apa lagi silakan. Ya. Hartanya semua ditinggal semuanya. Ditinggal semuanya. Tidak ada yang dibawa ke barakallahu fikum di dalam kuburan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatba'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit nanti 3 perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 3 perkara itu nanti yang kembali ke dunia 2. Yang sisa menemani si mayit 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia keluarganya, hartanya. Enggak masuk, enggak ditimbun di kuburan itu enggak. Paham ya? Kembali ke dunia semua. Wa yabqa amaluhu, dan tersisa amalannya yang akan menyertai barakallahu fikum semayit. Hartanya yang sangat melimpah, jutaan miliaran ditinggalkan semuanya. Rumah yang sangat megah, 6 tingkat 5, tingkat 6 ditinggalkan semuanya. Namun amalannya ini yang menyertainya. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun juga baik. Jika amalannya buruk dan jelek, balasannya pun juga semisalnya. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dia lakukan. Allah musta'an. Nasallahu as-salamata al-afiyah. Kata beliau bagus sekali ini. Wa likulli hayyin 'aqilin fi qabrihi 'amalun yuqarinuhu hunaka yus'alu. Dan setiap orang yang hidup berakal di dalam kuburannya, nanti amalannya itu yang akan menyertainya, yang akan mengiringinya di sana nanti. Wa yus'alu, dan dia akan ditanya. Akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Orang yang kokoh di dunia, di akhirat nanti akan diberikan kekokohan yang semisalnya juga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Masya Allah. Kita lihat penjelasannya. Qala syari' atabahullah, nu'minu bi'adzabil qabri wa na'imihi. Kita beriman dengan azab kubur dan juga nikmatan yang ada di dalamnya. Wa anna adzabal qabri lil kafirin wa liman syaa'a Allahu 'azza wa jalla an yu'adzibahum min 'usadil mu'minin. Dan bahwasanya azab kubur diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk Allah Ta'ala mengazab mereka dari kalangan orang-orang mukminin yang berbuat maksiat. Wa annal qabra fihi 'adzabun wa na'imun. Dan bahwasanya kuburan di dalamnya ada azab dan ada kenikmatan. Wa su'alun wa dhammatun. Maksudnya apa? Kita lihat, ada juga pertanyaan dan juga ada dhammah di situ. Maksudnya fa dhammatu la yanju minha ahadun illa al-anbiya 'ala sahih. Nah, barakallahu fikum. Allah alam dhammah itu maksudnya apa sih ini? Ada yang tahu enggak kira-kira? Dhammah itu maksudnya apa di sini? Nah, barakallahu fikum.
Maka adapun dhammah ini la yanju minha, tidak ada seorang pun yang selamat darinya illa al-anbiya al-sahih, kecuali para nabi menurut pendapat yang sahih. Maksudnya apa? Wallah alami kalau tidak salah itu maksudnya dipertanya kena barakallahu fikum, ditanyai kemudian juga barakallahu fikum detail di situ. Pertanyaan yang sangat detail. Nah, ini enggak ada yang selamat barakallahu fikum kecuali para anbiya menurut pendapat yang sahih. Maksudnya itu pertanyaan-pertanyaan ini nggak ada satupun yang selamat. Semuanya akan ditanya secara hukum globalnya. Nanti kita lihat makna dhammah secara apa? Nah, perkata apa kita lihat nanti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil qabri daghtatan." Sesungguhnya di dalam kuburan itu ada semacam tekanan. Wa falau nada aw salima ahadun minha la nada Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada yang selamat, salah seorang barakallahu fikum dari tekanan tersebut, niscaya Sa'ad bin Mu'adz pun juga selamat. Shahahu Al-Albani fi Shahihah. Ini syahidnya apa? Di dalam kuburan itu ada semacam tekanan, dalam artian tekanan mungkin berupa adab atau pertanyaan yang sangat mengerikan dari itu. Nah, kita lihat berikutnya. Wa fil qabri mas'alatun wal mu'abbar anha bil fitnah. Di dalam kuburan itu ada pertanyaan yang diungkapkan tentang pertanyaan tersebut dengan fitnah. Jadi fitnah pun kubur maksudnya pertanyaan itu maksudnya. Seringnya orang kan berlindung dari fitnah kuburan itu kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah semua itu adalah ujian. Namun fitnatul qabr maksudnya adalah pertanyaan. Maksudnya ya, fitnatul qabr maksudnya pertanyaan di dalam kuburan itu. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi fitnatul qabr maksudnya pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat kepada si mayit di dalam kuburan. Allahu musta'an. Na'am barakallahu fiikum. Wa hiya shamilatun li kulli ahadin min-nas illa al-anbiya wasyuhada wal murabitin wasiddiqin. Pertanyaan di dalam kuburan tersebut, perhatikan pertanyaan yang diajukan kepada si mayit atau diajukan untuk si mayit di dalam kuburan tersebut itu mencakup seluruh setiap orang dari kalangan manusia kecuali para nabi dan orang-orang yang mati syahid dan murabitin adalah orang-orang yang menjaga di perbatasan. Di peperangan, yang menjaga di perbatasan musuh misalkan perbatasan lawan lah istilahnya, kemudian terbunuh di situ. Wasiddiqin dan orang-orang yang jujur imannya. Amal anbiya na'am fa yus'alu anhum wa yas'alun. Adapun para nabi itu barakallahu fikum akan tanya tentang mereka, tentang keadaan mereka. Wa yas'alun, dan mereka tidak ditanya tentang masalah apa? Tiga pertanyaan tersebut. Walaysalunahum, dan mereka tidak ditanya. Maksudnya apa? Maksudnya para nabi itu nggak ditanya tentang tiga pertanyaan yang disebutkan dalam barakallahu fikum hadis yang sudah kita baca tadi. Atau yang disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha 'inda Ahmad. Sebagaimana datang dalam hadis Aisyah dalam Musnad Ahmad, Fabi tuftanun wa anni tus'alun. Maka dengan sebabku tuftanun, kalian akan diuji nanti, akan dipertanyai nanti. Maka denganku kalian nanti akan ditanyain. Maksudnya, man rabbuk, man nabiyyu, kan ditanya. Ma dinuk, apa agamamu? Wa anni tus'alun. Dan kalian pun akan ditanya tentang diriku. Wa amma syuhada, adapun orang-orang yang mati syahid, fa fil Nasa'i min hadithi rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bibariqatis suyuf ala ru'usihim fitnatan. Cukuplah bagi orang-orang yang mereka terkena tebasan-tebasan pedang ala ru'usihim, di atas kepala-kepala mereka. Maksudnya adalah apa? Ketika berperang mereka sudah cukup itu sebagai istilahnya apa, barakallahu fiikum, sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Fitnatan sebagai ujian dan cobaan. Jadi untuk orang-orang mati syahid, mereka berarti mendapatkan kekhususan tidak ditanya ya, karena sudah cukup bagi mereka ketika menghadapi musuh kilatan-kilatan pedang yang di atas kepala mereka. Allah musta'an. Wa amal murabitun, ada murabitun, orang-orang yang berjaga. Tapi Muslimin dalam Sahih Muslim an Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sahabat yang mulia.
Beliau adalah berasal di Persia ya, berasal dari Persia, yang mana beliau Salman Al-Farisi ini termasuk salah satu sahabat yang jeli dan juga teliti, serta sahabat yang mulia yang termasuk ide yang beliau berikan kepada segenap para sahabat waktu itu dan juga disepakati Rasulullah adalah ketika membuat parit, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Kunyahnya nggak sebutkan ya. Wallah alam ya, nanti kita cek lagi. Ma'rufnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Beliau berasal di Persia. Barakallahu fikum. Beliau termasuk yang waktu itu memang idenya, dalam artian pendapatnya dipakai ketika ada perang Khandaq atau perang Ahzab, bikin parit itu. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyam syahrin wa qiyamihi. Berjaga-jaga di perbatasan musuh. Ini kita laksanakan ketika perang ya, terutama intinya menjaga situ. Sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan lebih baik daripada salat malam sebulan. Wa in mata jara alaihi amaluhu. Apabila dia mati maka amalannya pun akan mengalir padanya. Alladzi kana ya'maluhu, yang dulu pernah dia amalkan. Wa udriya alaihi, dan dia akan diberi pahala atasnya. Rizquhu, rizkinya. Wa amina min fattanil qabr, dan dia akan diberikan keamanan atau dia aman dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kuburan. Barakallahu fikum. Wa amma siddiqun fakaunuhum afdal minas syuhada wallahu a'lam. Ada orang siddiqun dikarenakan keadaan mereka lebih afdal daripada para syuhada wallahu a'lam. Wasiddiq afdal minal murabit, sedangkan siddiq orang yang jujur imannya itu lebih afdal daripada murabit, orang yang berjaga di perbatasan. Perbatasan antara istilahnya kaum muslim dan musuhnya ya. Wal afdal minas syahid, dan lebih afdal daripada orang yang bersyahid. Wal adabu qad yanqati'u fi haqqil mu'minin kan qita'ihi anhum fil akhirah. Sedangkan adab itu terkadang terputus. Terputus pada haknya kaum mukminin sebagaimana terputusnya adab kaum mukminin nanti di akhirat. Orang mukminin yang mereka punya benih-benih tauhid itu nanti kan akan, kalau Allah Ta'ala menghendaki mengadab, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Jadi di alam kubur pun juga seperti itu. Allah musta'an. Wa amma fi haqqil kafirin fa innahu da'imun. Adapun azab yang menyertai kepada haknya orang kafirin, maka azabnya itu terus menerus. Wa lihada yaqulul kafir, oleh karena ini barakallahu fikum, orang kafir pun berkata hina yudha' fil qabr, ketika diletakkan di dalam kuburan, hina ya'tihi min harnar, ketika datang kepadanya panasnya api neraka, wasumumiha, dan juga racun-racun neraka. Yaqul, seraya orang kafir tersebut mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, la tuqimus sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Kenapa? Karena nanti kalau tegak hari kiamat lebih parah lagi, lebih ngeri lagi keadaannya itu untuk orang kafir. Wal mu'min idza ra'al jannah wa na'imaha yaqul, sedangkan orang mukmin ketika di dalam kuburan ditampakkan surga di hadapannya dan kenikmatannya, seraya orang mukmin mengatakan, ya Rabb atau Rabbi aqimus sa'a, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimus sa'a, tegakkanlah hari kiamat, karena ingin segera mendapatkan apa? Surga yang hakiki. Paham ya? Karena istilahnya apa, barakallahu fikum, ainul yaqinan itu. Di dunia namanya ilmu yakin. Setelah benar-benar melihat baru ainul yakin, setelah merasakan baru apa? Hakul yakin. Qala rahimahullah, amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Sebuah amalan yang akan menyertai si mayit, di sanalah dia pun akan ditanya. Yus'al an amalihi, akan ditanya tentang amalan-amalannya. Wa yus'al amma qadim, dan juga ditanya tentang apa yang telah dia berlalu. Nasrullah an yusabbitana bil qawli sabit fil hayat dunya wa fil akhirah. Beliau mendoakan, nasrullah, kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengokohkan kita semuanya dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Wa kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki. Dahulu Utsman bin Affan, beliau Abu Abdullah Utsman bin Affan yang digelar yang Dzunurain, barakallahu fikum, beliau waktu itu berdiri di atas kuburan. Maksudnya itu berdiri di perkuburan tersebut. Yabki, dalam keadaan menangis. Hatta yabulla lihyatahu, hingga tangisan tersebut air matanya itu membasahi jenggotnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Utsman, tadkurul jannata wan nar wala tabki. Engkau mengingat surga dan neraka, wala tabki, kemudian engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, ataukah engkau malah justru menangis dari perkara ini? Qala inna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Masyaallah. Dikarenakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya kuburan itu adalah awal tingkatan-tingkatan tahapan-tahapan akhirat. Fa inna minhu, maka sesungguhnya atau maka jika orang tersebut selamat dari kuburan tersebut, fama ba'dahu aysar minhu, maka setelahnya nanti lebih mudah lagi. Jadi kalau orang selamat dari azab kubur, yang setelahnya nanti lebih mudah lagi insyaallah taala. Wa in lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, tidak selamat dari fitnah kubur, fama ba'dahu ashaddu minhu, maka setelahnya nanti lebih parah, lebih mengerikan lagi. Nasallahu as-salamatul afiyah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu al-Albani kama fi Sahih al-Jami'. Walana dzunubun katsiran wa ma'asin wa sayyi'atin, nasallahu an yatajawaza anna. Beliau Syekh Abdul Hamid masyaallah beliau mengatakan, dan kita semuanya memiliki dosa yang banyak dan juga kemaksiatan yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan yang banyak. Kita meminta kepada Allah Taala agar Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Naam. Yang terakhir, wa hayatul barzakh tawilatun jiddan, dan kehidupan di dalam kuburan itu panjang sekali. Wal hayatud dunya ma hiya syai'un indal barzakh, sedangkan kehidupan dunia tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan di kuburan. Qala Allah Taala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di depan mereka, di hadapan mereka nanti masih ada barzakh, alam kuburan, hingga suatu hari yang mereka akan dibangkitkan nanti, hingga hari kiamat. Wa qala Allah azza wa jalla, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya, maka adapun jika mereka termasuk orang-orang yang muqarrabin, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan juga surga yang sangat nikmat. Adapun orang wa amma, dan adapun orang yang mereka termasuk ashabul yamin, orang-orang yang berada di bagian kanan, maksudnya termasuk orang yang selamat, maka keselamatan untukmu. Min ashabil yamin, dari ashabil yamin. Adapun orang-orang yang mereka ada orang berdusta dan orang yang sesat, maka mereka akan turun dan mendapatkan hamim. Hamim maksudnya adalah apa? Diturunkan pada mereka. Hamim yaitu neraka yang sangat panas sekali. Wa tasliyatu jahim, dan juga akan dirumuskan dalam neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Sesungguhnya inilah yang namanya haqqul yaqin. Sudah merasakan baru haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah, sucikanlah dengan menyebut Rabbmu al-azim yang maha agung. Adapun berikutnya yaitu mengenai penjelasan akidah para a'imah yang 4, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, pertemuan yang terakhir sekaligus menyelesaikan kitab ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.